Nama Kartika Putri lagi-lagi tengah menjadi sorotan para warganet. Bukan tanpa sebab, istri dari Habib Usman itu kembali menjadi sorotan lantaran video terbarunya yang ia upload di media sosial. Dalam video tersebut, Kartika Putri diduga menyindir Raffi Ahmad hingga konten kreator lainnya yang sempat mengabadikan momen di eskalator. Awalnya, Karput meminta agar sang suami membantunya untuk merekam video saat di eskalator tersebut. Namun, Habib Usman enggan menuruti permintaan itu dan malah menyebut jika aksi itu berlebihan. Lantas, seperti apa klarifikasi Kartika Putri dan Habib Usman atas viralnya video yang mereka buat? Yang mau nggak videoin aku? Mau dong. Aku mau bikin konten naik eskalator. Nah, biasa di mall kan naik eskalator. Beda yang kalau di sini kan naik eskalatornya bisa dikasih backsound la 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 la. Itu eskalator. Itu Bib, ya Allah Bib tuh. Udah kayak ngampuk. Tuh artis pada bikin di sini Bib sama konten kreator Bib. Norak. Ya Allah Bib biar bisa la 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 la. Ntar aku Ngampuk, nengok gitu sambil senyum. La 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 la. Ya Allah. Buat Sebetulnya kita tuh nggak bercandaan. niatinnya gini, kita tuh bikin, kalau aku pribadi bikin konten sama Habib itu lebih untuk menghibur, niatnya itu hanya bercandaan. Cuman kalau ada yang menjadi kompor, ada juga oknum-oknum yang aku rasa sih pasti ada oknum-oknum yang memang mencari-cari lah ya gitu. Jadi buat aku nggak usah diambil pusing. Allah yang tahu niat kita buat menghibur. Kalau ada orang yang menggiring ke arah negatif ya monggo. Sekarang apapun hal yang dilakukan kan tergantungnya nilai gitu. Kayak Raffi juga dibikin konten, aduh Haji bikin konten. Menurut aku positif banget dan aku sama Habib juga menjadi saksi bahwa Raffi sekeluarga itu menjalankan haji seniat-niat itu dan seterbaik itu. Saya melihat Raffi, saya Ya, kenal kita Raffi kurang menjadi lebih saksi. belasan tahun. Dan alhamdulillah saya lihat dia betul niatnya kuat. Gigi Raffi juga sama. Ahmad niat buat hajinya luar biasa Masya dahsyat. Allah. Banyak yang ngomongin nih haji tapi bikin konten. Saya bilang, Vi, ini semua tergantung niat. Ini nama amalu biniat. Kalau kamu niatin untuk mereka kebaikan. agar mereka berangkat haji, berangkat Tersentuh umroh, hatinya. tersentuh hatinya. Kan kebanyakan Bismillah. orang zaman sekarang itu kemaksiatan dipamerin, perbuatan dosa dipamerin. Ya. Kenapa perbuatan baik nggak dipamerin? Untuk menarik mereka Betul. dekat dengan Allah. Ini zamannya udah beda. Ini Dan- zaman media sosial Ya. yang harus disikapi dengan baik. Kalau kita juga tinggal diam, ibadah diam, khawatirnya nanti yang merajalela di media sosial hal-hal yang mudorot terus. Nggak usah sibuk menilai orang lain seperti apa, kita nggak tahu niat mereka apa gitu. Tapi kalau kita ngelihat secara langsung gitu ya, semangat hajinya luar biasa gitu, bahkan mengikuti sunnah yang juga sangat luar biasa. Maka dari itu kita menyayangkan banget gitu orang-orang yang kenapa sih orang lagi ibadah bukan disenangkan hatinya, bukan dititipin doa, bukan juga disolawatin biar juga kelak seperti itu. Itu yang di sini buat aku netizen Indonesia oknumnya semakin parah gitu. Jadi ya kita nggak usah baper, jangan sampai nanti kita jadi takut untuk memposting hal kebaikan cuman karena oknum-oknum tersebut. Jadi buat kita nggak usah, kita vibe-nya lagi positif, kita mau senang-senang. Yaitu tadi kalau konten kita niatnya menghibur tapi ada yang berprasangka buruk, itu kan masalah hati orang itu dan diri orang itu, bukan masalah kita berdua gitu. Dan manusia juga berprasangka sesuai dengan prasangka manusia tersebut sendiri. Iya. Jadi kalau dia prasangka baik, bismillah, hatinya pasti kan husnuzon, prasangka baik lah. Iya. Oh ini mungkin bercandaan, oh, ini mungkin seperti ini. Terus kalau ada orang yang hati memang kotor, hatinya dengki, pasti pemikirannya juga nggak baik. Nggak usah diambil pusing lah kalau kita. Kita sih tenang aja, semuanya karena Allah, lillahi Iya. ta'ala, dan berharap hajinya mabrur, hajinya Amin. diterima sama Allah. Amin, Dan kita amin, jalankan amin. semuanya karena Allah. Dan penonton di Amin. rumah, bismillah, insya Allah mudah-mudahan dapat haji Amin. dan rezeki yang banyak, Amin. bisa berangkat umroh, ajak keluarganya, orang tuanya. Sebelumnya, Kartika Putri juga sempat membuat geger jagat media sosial. Bukan tanpa sebab, lantaran beberapa waktu yang lalu, istri Habib Usman bin Yahya itu memberikan pesan yang sungguh menohok kepada wanita muslimah di Indonesia.
Ya, dalam video yang beredar di media sosial, Kartika mengaku terkejut kala ia menemui beberapa wanita berhijab tetapi mengenakan bawahan yang menutupi bagian kakinya hanya sampai lutut saja. Tak main-main, Kartika bahkan sampai bertanya kepada netizen, apakah hal itu merupakan tren masa kini? Padahal baginya, hal itu sangatlah menyalahi esensi berhijab yang sesungguhnya. Ini aku yang ketinggalan tren atau ketinggalan zaman. Jadi aku baru ke mall dan baru ketemu sama beberapa orang dan itu lumayan banyak. Mereka pakai hijab, tapi roknya itu di betis. Buat aku gini, kita sebagai seorang muslim itu harus menjaga hakikat martabat agama kita. Kalau seandainya orang yang berhijrah, berproses, aku pun sampai detik ini masih berproses. Oh, jilbab Kartika Putri yang paling benar, tidak, salah banget. Justru aku masih bukan syar'i, harusnya yang kayak Ipeh ya, sebenarnya syar'i bagus, warna tidak mencolok, tidak dandan. Tapi aku untuk ke proses ke sana itu masih panjang banget. Karena ketika aku sudah sampai di titik itu, aku gak mau mundur lagi. Nah, tapi bukan berarti kita juga ngadi-ngadi, bukan berarti kita juga jadinya malah negatif gitu ya. Ya aku bilang berproses, tapi jangan justru kita ngadi-ngadi atau kita malah menyalahkan syarat itu sendiri. Fungsi dan esensi jilbab itu adalah untuk menutupi aurat kita, untuk menutupi diri kita, menutupi untuk menjaga harkat martabat wanita lah gitu. Tapi kalau seandainya tiba-tiba ada orang berjilbab pakai lengan pendek, berhijab, itu aja udah salah. Sekarang kan banyak orang yang setengah tangan gitu ya, padahal memang yang boleh terlihat itu wajah dan telapak tangan sesuai syariatnya. Oh, pergelangannya masih suka kelihatan, oke, masih belajar, nggak masalah. Tapi jangan sengaja pakai bajunya yang segini. Itu buat aku ngadi-ngadi tadi gitu, karena dia tahu fungsi hijab itu apa, menggunakannya semena-mena. Apalagi kemarin yang aku lihat di mall itu adalah di bawah betis, roknya di bawah betis gitu. Itu kan esensinya di mana gitu ya. Jangan sampai kita memaklumin orang yang baru berhijab, tapi kita merusak mental orang-orang yang udah berhijab lama. Mereka ngerasa oh boleh ya kayak gitu. Akhirnya mereka ngikut lagi. Tren fashion hijab itu beda. Kalau kalian mau fashion, ya jangan pakai hijab gitu. Jangan sampai kalian menganggap hijab itu sebagai fashion, jadi sesuka-suka kalian. Esensinya beda. Ketika kalian masih mau berfashion, which is kalian gak bisa bermain-main sama hijab, gak bisa kita semena-mena sama jilbab. Oh, lehernya kelihatan gak apa-apa, oh lengannya kelihatan gak apa-apa, oh lekuk tubuhnya juga gak masalah gitu. Nah itu yang kadang-kadang buat aku berjilbab tapi justru dia merendahkan esensi hijab itu sendiri. Hijrah itu nggak ada yang namanya mudah, karena apa? Dari kita tidak paham berusaha untuk menjadi paham itu setannya banyak banget yang ngegodain gitu. Jadi makanya aku selalu mengapresiasi, aku selalu menghargai teman-teman dan aku sendiri juga yang masih berproses dalam berhijrah. Makanya aku selalu bilang kalau ada teman-teman yang lagi belajar, jangan dibully, jangan dicaci, jangan dimaki gitu. Kalau emang kalian sayang, ingatin dengan adab. Mudah-mudahan yang diingatkan juga bisa lebih paham, bisa lebih memperbaiki diri, itu aja sih. Karena proses hijrah seseorang tuh nggak gampang. Cuman balik lagi, sesama seorang muslimah, demi kehormatan dan harkat esensi hijab itu sendiri, agama kita sendiri, makanya kemarin aku mengingatkan, tolong belajar boleh, tapi jangan ngadi-ngadi juga, jangan kebablasan juga, jangan justru merusak atau membawa vibe yang tidak baik dari vibe-vibe yang udah baik. Dulu-dulu kan orang kalau berhijrah bagus sekali, jangan sampai sekarang nanti kita menjadi toleransi malah menjadi kesan yang tidak baik.